tunjuki, rumah sudah jadi dan siap kuning. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila Putri. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah B. Kali ini kita akan melihat proses pembuatan kue manco yang ada di Dusun Grogol, Desa Tambak Mas, Kabupaten Madiun. Kue manco memiliki bentuk yang beragam, ada yang segitiga, kotak, dan bulat. Kue manco memiliki rasa yang renyah, manis, dan gurih, sehingga banyak yang suka dengan keunikan rasa kue manco. Langsung saja kita masuk ke proses pembuatannya. Karena proses pengulenan atau pembuatan adonan awal dilakukan pada jam 4 subuh, jadi kita langsung saja dengarkan tahap-tahap cara pengulenannya dari ownernya langsung. Tahap pertamanya itu ketan, itu dikasih air bisa dibilang air sumur. Nah itu diaduk, terus kena wong jual bilang diuleni, terus diuleni sampai kental. Setelah kental, istilahnya pulen, itu baru kita inding-inding, dibulat-bulatin ya kayak gitu. Kita bulat-bulatin, kita bolong tengah. Ya kita bisa bilang mirip donat, itu memang persis donat cara prosesnya. Nah setelah nanti jadi inding-indingan baru kita masak. Nah, itu tadi proses pembuatan awal atau adonan sebelum direbus. Jadi adonan dibentuk seperti donat dan direbus selama 30 menit. Setelah direbus, adonan diangkat dan dimasukkan ke dalam mesin penghalus selama 20 menit agar adonan memiliki tekstur yang lembut dan tidak membuat manco bantat dan keras. Setelah adonan lembut atau kalis, adonan langsung dibawa ke ibu-ibu karyawan untuk langsung dicetak menjadi bulatan tipis melebar seperti tampah. Sebelum karyawan melakukan proses pencetakan ini, karyawan sudah memastikan tangan dan alat-alat yang dipakai bersih. Jadi walaupun proses pembuatan manco ini dibuat dengan alat-alat sederhana atau alat tradisional, karyawan dan owner sudah memastikan dan menjaga kebersihan di pabrik pembuatan ini. Nah, ini dia proses pencetakan adonan. Mari kita lihat dengan seksama. Adonan digilis menggunakan kayu agar adonan benar-benar melebar dan tebalnya merata. Selanjutnya adonan dijemur selama 1 hari agar adonan benar-benar kering dan bisa mengembang saat digoreng. Proses penjemuran dan pencetakan adonan dilapisi dengan tepung ketan agar adonan tidak lengket ke tempat penjemuran dan tempat pencetakan. Lalu adonan yang setengah kering dibalik agar adonan bisa kering dengan sempurna. Setelah adonan benar-benar kering, adonan lalu dipotong membentuk segitiga dan selanjutnya memasuki proses penggorengan. Proses penggorengan kue manco mirip seperti cara penggorengan kerupuk. Tahap pertama, dimasukkan ke dalam minyak yang setengah panas. Lalu jika manco sudah mengembang, manco langsung dipindahkan ke minyak yang benar-benar panas agar manco bisa mengembang dengan sempurna.
Dan dikarenakan proses pengolesan gula merah dan topping wijen tidak produksi pada saat itu, jadi inilah hasil dari proses pengolesan. Saya menemukan 3 analisis dari tugas ini. Yang pertama, waktu sholat. Karyawan atau pekerja tetap bisa melaksanakan sholat dengan sesuai waktunya. Karena jika waktu zuhur mendapatkan istirahat dari jam 11 sampai jam 1 dan itu bisa digunakan untuk sholat. Yang kedua, soal timbangan. Manco Cimut ini tidak menggunakan timbangan. Karena jika menggunakan timbangan, ada beberapa manco yang gagal atau bantat. Dan manco yang gagal itu tidak bisa mengembang dengan sempurna. Jadi kalau menggunakan timbangan sangat kurang efektif. Jadi manco Cimut ini menggunakan jalan pintas dengan menggunakan ukuran plastik yang sama. Dan yang ketiga ada kebersihan. Walaupun jajanan ini dibuat dari usaha rumahan, tetapi manco ini selalu dibuat dengan kebersihan. Contohnya, sebelum mengerjakan karyawan selalu mencuci tangan, dan setelah pekerjaan selesai, barang yang sudah digunakan selalu dicuci untuk dipergunakan besok. Jadi pembuatan jajanan manco ini sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Nah, itu saja proses pembuatan kue manco dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.